Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku. Oke, perkenalkan, nama saya Ferdinand Yoas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang akuntansi keuangan 1, memahami terminologi dasar akuntansi, dan juga menjelaskan aturan double entry. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang memahami terminologi dasar akuntansi. Akuntansi keuangan bergantung pada sekelompok konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan transaksi serta kejadian lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Beberapa terminologi dasar yang dipakai dalam mengumpulkan data akuntansi keuangan adalah 1. Kejadian, 2. Transaksi, 3. Akun, 4. Akun real dan nominal, 5. Buku besar, 6. Jurnal, 7. Pemindah bukuan, 8. Neraca, 9. Ayat jurnal penyesuaian, 10. Laporan keuangan, dan yang terakhir, yang ke-11 adalah ayat jurnal penutup. Saya akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu menjelaskan aturan double entry. Double entry atau pencatatan ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan 2 kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Metode double entry diperlukan untuk semua bisnis yang harus menghasilkan akun laba rugi dan neraca. Kelebihan dan kelemahan sistem double entry. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh saja tentang kelebihan dan kelemahan sistem double entry. Pertama, saya akan menjelaskan kelemahan sistem double entry, yaitu prosesnya rumit karena debit dan kredit yang harus balance atau seimbang. Dan kelebihan dari sistem double entry adalah perhitungannya yang akurat dan menunjukkan semua saldo akun. Oke, terima kasih. Dan akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Nama saya Kevin Leonardo Limbangan. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang terdiri dari beberapa judul, yaitu rekan transaksi dalam jurnal dan pengertian dan beberapa penjelasan tentang posting ke buku besar atau posting buku besar, dan yang terakhir menyusun neraca saldo. Kita ke materi yang pertama, rekan transaksi dalam jurnal pencatatan. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat sebuah transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis, salah satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut perjurnalan. Dalam proses perjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan mendapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Berarti ini bisa digunakan untuk tahap terakhir. Berempat di tahap terakhir. Kita di next di yang kedua. Nah, ini tentang posting ke buku besar atau posting buku besar. Setelah dicatatkan dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening, pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode.
Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya itu adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Maaf, sedikit batuk. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Oke, kita next ke materi berikutnya. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo atau yang dikenal dengan trial balance adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh akun atau perkiraan buku besar. Neraca saldo bertujuan untuk mempersiapkan data transaksi, menyajikan laporan keuangan. Selain itu, neraca saldo digunakan untuk menguji kebenaran penerbitan dan pengkreditan akun buku besar. Jadi dia untuk menguji data yang telah ada di buku besar. Saldo buku besar bersifat sementara dan menjadi dasar penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo biasanya dilakukan pada akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca saldo bergantung pada bentuk akun di buku besar. Jika buku besar berbentuk stafel, neraca saldo dapat disusun dengan memasukkan jumlah saldo yang sudah tersedia pada setiap akun di buku besar. Jika akun buku besar berbentuk sekontroh atau T, saldo setiap akun di buku besar harus dihitung dahulu. Jadi ini berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan neraca saldo berikut. Jadi ada langkah-langkah cara menyusun dari neraca saldo ini. Pertama itu sudah pasti yang dari penjelasan yang ada di atas. Sudah pasti yang pertama itu menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar. Dan kedua langkah itu menjumlahkan sisi debit dan kredit akun buku besar. Selanjutnya menentukan saldo tiap-tiap akun. Ini juga cara kedua sudah dipastikan dari materi yang pertama tadi. Dan yang ketiga memindahkan saldo tiap-tiap akun buku besar berbentuk stafel sesuai letak debit dan kredit. Dan yang terakhir itu menyusun saldo tiap-tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditas. Ya, saya rasa sekian materi dari saya. Mohon maaf jika materinya ada kurang, dan sekian penjelasan singkat saya dan terima kasih.